Buat portable 80-40 standar ya. Nah, bahan-bahan yang digunakan apa aja untuk rangka? Nah, rangka ini ya, sebenarnya rangka sama sana. Rangka ini pakai holgot. Nah, ini bentuknya begini. Kemudian buat tiang-tiangnya yang ini sama sana dan hambalan bawah kayak gini. Ini pakai holo 2x2. Kalau ketak ini udah disikukan ya. Kemudian untuk kupingan, nah ini kupingan namanya sama sana. Ini juga sama kupingan ya. Nah, ini pakai holo 2,2 cm. Kemudian untuk yang atas, papan atas kayak gini nih. Nah, ini papan atas namanya. Sama papan menu. Ini pakai holo tanduk atau holo plus U, ada tempat katanya kayak gini. Kemudian buat mejanya ini dilapisin plat palung ya. Atau opsional teman-teman mau pakai apa silakan. Kemudian buat bodinya tutup sana itu pakai multiplex melamin kayak gini. Samain juga sama, ini cuma dibalik ya. Baik teman-teman, setelah kita potong-potong dari ukuran 6 meter itu, kita potong sesuai dengan yang kita inginkan. Tahap selanjutnya kita potong bagian ujungnya, yaitu 45 derajat atau adu manis. Nah, umumnya kita potong dulu semua bagian 45 derajat. Selanjutnya kita kikis sedikit demi sedikit sampai dengan ukuran yang kita inginkan ya. Contohnya ini holo luar untuk bingkai atau papan atas, saya menginginkan 20 cm. Setelah 20 cm kita kikis lagi sedikit-sedikit aja, yang penting jangan terlalu banyak motongnya ya, kikis sedikit sampai dengan 20 cm itu ukuran yang saya inginkan. Nah, seperti video nih, alhamdulillah ini udah 20 cm ya, berarti udah sesuai target. Seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan merangkai body boot. Body boot itu ada 3, bagian depan, kiri, dan kanan. Sebagai percontohan kita akan merangkai bagian pinggir aja ya. Nah, ini lebarnya, ini bagian lebar, ini lebarnya itu 37 cm. Yang lebar itu dipasang spigotnya itu ada 4, seperti yang di video. Ada sisi kanan dan kirinya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita pasang spigot di bagian tingginya. Kalau yang tadi lebar 37 cm, kalau ini tingginya, tinggi itu 80 cm. Kita pasang spigot itu cuma satu bagian bawahnya aja ya. Kalau udah atasnya yang tadi, yang video sebelumnya. Nah, ini atas bawahnya, kemudian kita pasang spigot. Nah, udah hasil kayak gini hasilnya. Nah, ini dua-duanya kayak gini. Setelah itu kita sambungkan kedua kaki tersebut dengan aluminium juga sama. Kita bor, kita pasang ripet. Nah, setelah hasilnya beres, kayak gini hasilnya, kita pasang bagian atasnya yang tadi kita rangkai. Nah, kayak gini seperti ini, tinggal pasang aja. Ini nggak dikunci ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bagian depannya. Kemudian ini bagian pinggir kiri dan kanan, kemudian ini ada papan nama atas dan rak bawah. Oke, segitu dulu, nanti kita sambung kembali ya. Teman-teman, tahap selanjutnya kita akan merangkai top table atau meja yang bagian atasnya yang dipakai jualan buat teman-teman ya. Untuk cara merangkai bodi depan dan sampingnya sama persis dengan cara merangkai meja top table ini ya. Cuman kali ini saya akan tutorialkan cara merangkai meja top table-nya. Pertama kita gabungkan satu sisi dengan satu yang lain, kemudian kita repeat. Kalau saya biasanya repeat bagian luarnya itu ada 2. Yang teman-teman lihat, ini bagian luarnya saya repeat 2, kemudian kita repeat juga bagian dalamnya 2 juga supaya kuat ya. Oh ya, lupa, ini ukurannya panjangnya itu 74,5, lebarnya 40 cm. Oke, ini udah beres, kita masukkan seperti ini. Nah, ini udah dilapisi dengan 4 gapalum ya. Kemudian kita kunci bagian atasnya juga. Caranya sama persis seperti yang sebelumnya. Kita pakai ripet di kedua sisinya, 2 di luar dan 2 di dalam. Jadi tergantung teman-teman juga sih sebetulnya. Ada yang 1 di dalam, 2 di luar, atau kebalik juga ada ya. Opsional sih. Kalau saya biasanya 2 di luar dan 2 di dalam. Saya supaya kuat dah, supaya tidak cepat longgar kalau kata bahasa Sunda ya, kayak gitu. Nah, ini bagian dalamnya kita pasang juga. Nah, kalau udah semuanya, semua sisi dipasang paku repet atas dan bawahnya, hasilnya nanti seperti ini ya. Nah, kayak gini hasilnya. Baik teman-teman, sekian dulu dari saya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasang dudukan meja atas dan meja bawah. Nah, ini untuk meja bagian bawahnya. Biasanya saya dari bawah itu 10-11 cm, karena boot ini mau pakai payung jadi agak tinggi. Ini kalau nggak salah 32 cm dari bawah ke atas ya. Kalau bagian atasnya sama aja, itu dari atas ke bawah itu 5 cm. Nah, kalau udah kita pasang dua-duanya, untuk satunya lagi sama aja sih cara memasangnya. Kemudian kita pasang
engsel pianonya. Nah, untuk engsel pianonya teman-teman hati-hati, jangan sampai kebalik, jangan sampai sejajar ya nanti antara kiri dan kanannya. Caranya seperti ini, kita dempetkan bodi yang satunya lagi, kemudian kita pasang satunya lagi untuk engsel pianonya. Setelah dipasang hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak gini nih, nah gini ya kan, nggak berseberangan engsel pianonya. Lanjut kita akan merangkai atau menyatukan antara bodi kiri dan kanan, kita satukan dengan bodi di bagian depannya. Kalau saya suka disenderkan ke dinding kayak gini ya, jadi kalau dipegang nanti agak susah. Caranya gampang banget. Tadi kan kita udah pasang tuh dudukan mejanya, yang bodi kiri dan bodi kanannya. Nah, setelah beres semuanya kita pasang engselnya. Nah, engsel yang satu itu yang nempel yang bagian pinggirnya ya, kita tempelkan ke bagian satunya lagi. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebih ya teman-teman ya. Selamat mencoba teman-teman. Baik teman-teman, tahap selanjutnya kita akan memasang pengait untuk meja atas dan meja bawah. Nah, kayak gini sepertinya penampakan pengait ya. Jadi spigot sebetulnya kita potong-potong, kita lubangin dan kita pasang untuk pengait di setiap meja atas dan bagian bawahnya. Pertama kita pasang dulu ya. Maaf balelo nih. Pasang dulu pengait buat meja bawahnya ya, itu hambalan bawahnya yang warna putih itu. Itu ada 4 ya. Sebelah depan 4, sebelah belakang 4. Kita kunci, kita repeat, pastikan terkunci. Itu repeatnya kalau saya 2. Teman-teman mau 2, mau 3 boleh. Tidak wajib, kalau wajib dosa ya. Kemudian selanjutnya kita pasang pengait bagian atasnya. Nah, seperti ini penampakannya. Kita pasang juga ada 4 sama ya. Yang meja bawah ada 4, yang meja atas juga ada 4. Kita repeat juga. Usahakan sejajar presisi antara sisi kanan dan sisi depannya. Kayak gini ya, kita contohin untuk bagian sisi kanan aja. Untuk bagian kiri sama aja kayak gini. Untuk mempermudah pemasangan, sebelum dipasang kita lubangin dulu spigotnya 2 buah nanti supaya pas. Nah, hasilnya seperti ini setelah dipasang pengait kiri dan kanannya. Selanjutnya kita pasang namanya apa ini ya? Oh, ini kalau saya nyebutnya kuping. Kuping itu dudukan buat tiang-tiang, bisa tiang papan nama atas ataupun tiang atap ya. Nah, seperti ini hasilnya kalau udah dipasang kuping. Baik teman-teman, selanjutnya kita pasang stiker. Stiker kita semprot dengan air sabun supaya licin, dan bagian bootnya yang putih itu kita semprot juga pakai air sabun ya. Tujuannya supaya bisa digeser-geser apabila pemasangan stiker itu kurang pas. Dan dipasang kita gosok dengan scrubber, tujuannya supaya air sabun itu keluar. Setelah keluar, stiker itu bisa nempel dengan sempurna. Setelah itu kita berdirikan supaya airnya ke bawah ya. Kita gosok-gosok lagi, kemudian bagian pinggirnya yang berlebih itu kita potong aja pakai cutter ataupun pakai silet. Saya ini pakai silet ya. Setelah beres, kemudian kita masukkan bagian ujung-ujungnya itu ke dalam bodi boot supaya kelihatan rapi. Nah, udah beres ya pemasangan stiker. Selanjutnya kita pasang karet bodi. Ini supaya si bodi depan itu tidak goyang-goyang. Nah, yang kita pasang itu bagian depan, kiri kanan, papan nama atas, papan menu kayak gitu ya. Nah, alhamdulillah udah beres pemasangan stiker dan pemasang karet. Selanjutnya kita pasang meja utamanya atau top table, kemudian kita pasang rak di bawahnya. Nah, kita foto ya bootnya supaya kelihatan. Kita pasang tiang kiri dan kanannya. Nah, ini papan nama atas ya yang saya pasang. Kemudian setelah itu kita pasang menu yang kecil. Alhamdulillah udah beres teman-teman.